Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Kristianti dari kelas 02 SMCE 035. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang sudah saya kerjakan, yaitu materi bab 6 mengenai World Wide Web. WWW atau World Wide Web adalah suatu program yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1091. Ia mengembangkan suatu sistem program peranti lunak yang diberi nama Acquire. Dengan program itu, Berners-Lee berhasil menciptakan jaringan terkait antara beberapa arsip sehingga memudahkan informasi yang dibutuhkan. Inilah yang kemudian akan menjadi dasar dari sebuah revolusi yang nantinya akan dikenal sebagai web. Ada 3 istilah yang perlu dipahami mengenai World Wide Web, yaitu intranet, internet, dan juga extranet. Yang pertama, intranet. Intranet adalah jaringan yang berada di dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet dan menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya dan dijadikan untuk sarana untuk berbagi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan mendukung proses bisnis. Keras intranet. Yang pertama yaitu LAN. LAN adalah jaringan komputer lokal yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dalam satu lokasi yang dapat berhubungan dan mengakses sumber-sumber daya pada komputer yang lain. Yang kedua yaitu client server. Komputer server merupakan komputer pusat yang memberikan suatu dokumen atau data, sedangkan komputer yang meminta dokumen tersebut disebut sebagai klien. Jadi, jika kedua komputer ini disatukan, maka akan didapat sebuah model jaringan komputer yang disebut client server. Yang ketiga yaitu komponen LAN. Komponen LAN adalah komponen yang diperlukan untuk membangun jaringan intranet. Komponen ini terdiri dari komputer server, komputer workstation, kemudian ada adapter network atau network interface card, kabel, dan komponen yang lainnya. Selain perangkat keras intranet, terdapat juga perangkat lunak intranet. Di antaranya yaitu sistem operasi network. Sistem operasi network yaitu sebuah program yang mengendalikan dan mengatur lalu lintas suatu jaringan serta menyediakan pelayanan kepada komputer-komputer yang terdapat pada jaringan tersebut. Contoh sistem operasi network yang paling sering digunakan adalah Novell Network, Windows NT, dan lain-lain. Yang kedua yaitu web server. Web server adalah sebuah program yang dijalankan pada komputer server yang bertugas menyediakan jasa pelayanan internet kepada komputer-komputer yang terhubung ke server. Beberapa dari web server yang paling banyak digunakan diantaranya adalah Microsoft Internet Information Server. Yang ketiga yaitu web browser. Web browser adalah program yang dijalankan pada komputer klien yang digunakan untuk mengakses dan melihat halaman intranet yang terdapat pada server. Web browser yang paling banyak digunakan adalah Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer. Yang keempat yaitu file HTML. Inti dari intranet adalah halaman-halaman intranet yang bisa diakses oleh setiap orang pada perusahaan. File-file HTML untuk intranet biasanya disimpan pada server sehingga dapat diakses oleh semua komputer klien yang ingin membuka halaman intranet. File HTML ini hanya dapat ditampilkan dengan program browser yang terdapat pada klien. Search engine. Search engine digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan dengan mudah dan cepat tanpa harus menjelajahi situs-situs web yang jumlahnya tak terhingga. Internetworking merupakan kumpulan jaringan lokal area juga metropolitan area yang umumnya terhubung melalui router-router sehingga membentuk jaringan wide area yang begitu besar. Ketika komputer terhubung secara global dengan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket data, maka rangkaian jaringan komputer yang besar ini dapat dinamakan sebagai internet. Internet tidak memiliki sistem komputer pusat atau pusat telekomunikasi. Setiap pesan yang dikirim memiliki kode alamat yang unik sehingga setiap server internet dapat mengirimnya ke tujuan. Sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA,
memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini kemudian dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Dan pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yaitu yang akan menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex, dan pada tanggal 26 Maret 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signals dan Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Sehingga pada tahun 1982, dibentuklah Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Kemudian, pada tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, yaitu ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan tersebut. Program inilah yang nantinya kemudian akan dikenal sebagai WWW atau World Wide Web. Ada beberapa manfaat dari internet, diantaranya 1. Informasi untuk kehidupan pribadi, seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial, dan lain-lain. Yang kedua yaitu informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja seperti sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi lainnya. Fasilitas internet. Yang pertama yaitu World Wide Web. World Wide Web dapat mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Contoh software browser yaitu Microsoft Internet Explorer dan Netscape Communicator. Yang kedua, electronic mail atau email. Surat elektronik adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima, maupun disimpan, dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh user melalui internet atau jaringan elektronik. Yang ketiga, telnet. Kita bisa menggunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di dalam komputer tersebut. Yang keempat, File Transfer Protocol atau FTP. Melalui FTP, user bisa mengirimkan data atau file dari satu komputer ke komputer yang lain. Contohnya seperti download dan upload. Yang kelima, Gopher, yaitu pengaksesan informasi yang hanya berupa teks. Yang keenam yaitu chat group atau Internet Relay Chat atau IRC. Chat group adalah forum di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu newsgroup. Newsgroup adalah ruang percakapan bagi para user yang mempunyai kepentingan bersama. Pengertian extranet. Menurut O'Brien, extranet adalah hubungan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet suatu bisnis dengan intranet pelanggannya, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Extranet memberikan akses menuju bagian-bagian tertentu intranet kepada orang luar yang telah mendapat izin seperti pelanggan atau rekan bisnis. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Dan kekurangan extranet. Adapun kelebihannya yaitu 1. Proses dan arus informasi lebih cepat. 2. Peningkatan dalam efektivitas berbisnis. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, transportasi, maupun administrasi. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima, akses draft dokumen serta presentasi multimedia untuk komentar ataupun persetujuan klien. Dan yang keenam, melihat proyek-proyek yang lalu sebagai perbandingan. Selain kelebihannya, adapun kekurangan dari extranet yaitu 1. Biaya tinggi pada awal perkembangan, dan yang kedua, membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.